Halo teman-teman, apakah kamu bingung ya ketika kamu punya uang atau dapat uang dan mau berniat untuk investasi di reksadana? Nah, ini baiknya saya belinya itu langsung atau kita cicil. Nah, kita akan bahas di video ini ya. Dan jangan skip videonya agar kamu tidak ketinggalan informasi ya. Tahu informasinya nggak kepotong-kepotong ya, dan nggak ada informasi yang hilang. Dan mari kita bahas ya. Nah, di sini akan aku jelasin ya, dari teknik kita membeli reksadana, kita baiknya kita tabung secara rutin atau kita beli secara rutin, atau kita beli secara langsung, atau kita lamsam, atau nama lainnya itu lamsam. Nah, apakah ketika kita punya uang nih, lebih baiknya kita beli langsung secara banyak gitu ya, atau lamsam, atau kita cicil secara rutin ya, baik per bulan atau per minggu, atau nama lainnya itu adalah dollar cost averaging atau DCA. Nah, mana yang lebih baik? Nah, kita akan bahas ya. Nah, di sini kita akan jelasin sesuai dengan masing-masing jenis reksadana. Karena dari setiap jenis ini pastinya mempunyai cara yang berbeda ya. Dan kita akan bahas ya. Khususnya nanti kita titik beratkan di pasar uang dan saham ya. Kalau waktunya masih nggak terlalu panjang, nanti akan saya singgung sedikit di yang obligasi. Nah, kita akan masuk dulu yang ke pasar uang ya. Nah, di sini ya, ini pasar uang. Nah, di sini kita masuk di pasar uang ya. Nah, untuk pasar uang ini kira-kira baiknya beli langsung atau kita cicil. Nah, kita coba cek di sini ya. Return dari reksadana pasar uang 1 tahun terakhir. Setiap reksadana pasar uang di sini yang kita cek ya. Nah, hampir semua itu rata-rata naik ya 1 tahun terakhir. Naik dan nggak ada yang minus ya. Nah, di sini karena apa? Nah, karena reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang dikelola oleh si MI ya, dan ditempatin di instrumen yang rendah risiko atau bahkan risikonya itu hampir nol ya. Nah, dia biasanya ini ditaruh di deposito atau aset-aset yang liquid ya, deposito atau di bank atau di obligasi yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Nah, ketika obligasi atau surat utang itu jatuh temponya kurang dari 1 tahun, itu biasanya bunganya kecil. Nah, kemungkinan setiap perusahaan atau obligasi pemerintah itu sangat kecil buat gagal bayar ya. Nah, dipastikan dari setiap investasinya itu akan untung. Nah, makanya di sini kalau kita lihat itu hampir garis lurus ya, dia naik terus, nggak ada turunnya. Meskipun kalau ada pun itu sangat kecil. Nah, di sini bahkan nol ya. Kalaupun ada itu biasanya cuma 0, sekian persen, 0,1, 0,2, 1% maksimal biasanya. Nah, itu karena itu tadi, karena instrumennya di dalamnya itu aset-aset yang rendah risiko. Nah, di sini ini baiknya kita pakai teknik yang lamsam atau kita beli sekaligus. Ketika kita punya uang, misalkan nih kita udah tahu tujuan keuangan kita, misalkan di tahun depan kita mau beli mobil nih, dan kita udah punya uangnya separuh nih, dan kita masih cari uangnya lagi yang separuhnya. Nah, separuhnya uang itu kita bisa taruh di sini, reksadana pasar uang. Ini yang rendah risiko. Nah, kita bisa taruh langsung semuanya atau 50%. Nah, sisanya kurangnya itu kita kan masih kerja nih, masih kita nabung. Nah, kita bisa lakuin nabungnya itu secara rutin di sini, kita top up tiap bulan atau tiap minggu, terserah teman-teman ya. Nah, kalau kita udah punya uang yang lumayan banyak, nah itu baiknya itu langsung ya.